Halo guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengar salam jakwah berbuka baru. Pembasuhan angkat suara nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Kepala Dusun Serimbun. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para pelinsir, singkatnya hadirin hadirat jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita dikumpulkan di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita sama-sama melaksanakan salat sunat tarawih secara berjamaah. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur panjang sehingga tiang pelungguh masih tebing kesempatan bedait kanca bulan suci Ramadan. Kita ketahui bersama bulan Ramadan niki bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keistimewaan, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala curahkan berbagai macam karunia, kebaikan-kebaikan. Allah berikan ampunan bagi orang-orang yang bisa menghormati kesucian bulan suci Ramadan. Yat beribadah di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya. Layak Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatang bulan suci Ramadan, beliau pernah berkhutbah di hadapan para sahabat. Nabi basan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad azallakum syahrun azimun mubarakun. Sungguh bayangan bulan Ramadan itu sudah membayangi kalian. Bulan yang azim, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita untuk berpuasa 1 bulan penuh. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagimu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, adem jari dengan sabar takwa. Sak pertama yang ingin saya garis bawahi di sini, yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa Ramadan ojo dengan sabar iman, dengan Islam. Penjelasan si ulama niki, dengan Islam sak berembe sak wajib puasa Ramadan. Sak pertama bahasan ulama, dengan Islam yang baligh dan berakal. Baligh kendoang lagu akal ndek narak ndek wajib puasa. Ambil contoh dengan yoga. Baligh dengan yoga lagu akal telang ndek wajib puasa. Kemudian arak akal lagu ndek man balik ndek wajib puasa endah. Ambil contoh karena kau adik-adik tiang niki. Berarti baru wajib puasa Ramadan niki
jikalau orang Islam tersebut sudah balik dan berakal. Merak tiang pelungguh sawa belik-belik niki. Le dalam kitab ulama membahas, ciri dengan balik keno umur 15 tahun minimal. Itu yang pertama, nina mama. Kemudian bagi yang perempuan khusus tandanya juga dia head, ya, sogol darah oleh orang-orang anu. Ya. Kemudian yang laki ada juga khusus tandanya, yaitu ihtilam, mimpi. Lamun bahasa tiang pelungguh, bahasa jamak-jamak niki ciri dengan balik sak nina tiwo susun sama me apa tiwo? Bacot tiwo. Nggih? Bacot niki. Yo tanda jamak-jamak bawa balik kan lamun Arab bacot tiwo balik kok. Atau semet tiwo balik. Alo bulun kelele ketiwo balik juga itu. Kanca bulu sanu enda. Ya. Pokok lemah tiwo bulu-bulu tandan balik wah. Lemah tiwo balik maka wajib puasa. Wajib puasa Ramadan dan kanggo tawar-tawar malik. Kemudian al-itaqatu mampu puasa. Lamun arak dengan ngaku ndek mampu puasa, biasa sandek mampu puasa niki adalah papu-papu. Ya, orang yang sudah tua renta. Lagu lamun nanin bajang 20 tahun kena ndek tahu puasa, ndek mampu puasa ajak niki. Ya. Bukan alasan itu. Yang dimaksudkan tidak mampu di sana adalah dengan satwa. Seandainya dia puasa, ia langsung palang. Sakit, langsung mati bahkan. Ya. Kemudian as-sihhatu, dalam keadaan sehat. Dengan sak puasa niki harus sehat. Berarti lamun dengan sakit kanggo ndek puasa. Dengan syarat sakitnya itu nanti kalau dia napiaran puasa semakin parah sakitnya, atau kalau dia puasa akan menunda kesembuhannya, maka boleh dia tidak puasa. Atau head nendah termasuk sakit taran niki. Lamun sak baru niki sak pertama panas batuk pilek misal niki sampai parah sakit, ieu aran sakit hissi aran. Sakit secara nyata. Arak sakit teparan aran sakit syar'i. Sakit syar'i niki contoh ibu-ibu sak haid. Maka ibu-ibu yang haid, nifas, kemudian wiladah melahirkan tidak wajib juga puasa. Bahkan namun puasa sogol daraan batal puasa langsung. Itu sebab haid niki. Kemudian syarat selanjutnya adalah al-iqamatu. Dengan sak puasa niki harus iqamah. Nabi kenan iqamah tidak dalam keadaan bepergian. Misal lalu pelungguh jog Lombok Timur atau nanti Lombok Timur rapat langante. Lalu Yogyakarta misalkan. Nah, itu musafirnya 84 km, melebihi 84 km, maka boleh kita tidak puasa. Lagu lemak ganti kan. Lemak ganti le luar Ramadan. Nah niki. Terus keistimewaan le bulan Ramadan niki banyak sekali Bapak Ibu. Lamut gawe pegawaian wajib le bulan Ramadan pada kenet gawe 70 kewajiban di luar Ramadan. Sekali sembahyang zuhur, sembahyang maghrib, sembahyang isya le bulan Ramadan pada kenet gawe 70 kali sembahyang maghrib, sembahyang isya di luar Ramadan. Lamut gawe pegawaian sunat, sekali sembahyang sunat le bulan Ramadan pada kenet gawe pegawaian wajib di luar Ramadan. Niki keistimewaan kebelik pahalan dengan sa ibadah le bulan suci Ramadan. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan bahwa sai-sai beng dengan berbuka minimal isi sekik kurma, satu butir kurma atau segelas air, segelas kopi misalkan, maka itu Allah berikan pahalanya seperti pahala orang yang dia berikan berbuka itu. Lamun tanjak batur de berbuka
isi air segelas doang pada keluar pahalan de marak pahalan dengan sak mudabeng berbuka niki. Man asba'as shaim basan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pebesuhan. Baru nundeman besuh, cuma nginum doang sekali. Man asba'as shaim, barang siapa yang memberikan orang puasa itu sampai dia kenyang, tanjakan berbuka, isi nasi, isi kanduk, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan izinkan orang tersebut untuk minum di haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya antebeng nginam si Allah Subhanahu wa taala elek telagan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lemak le jelo kiamat. Lamun sekali doang nginam le telagan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndek tiak haus selama-lamanya. Lam nazma'u ba'daha abadan. Sekali nginam elek telagan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki ndek tiak haus sampai selama-lamanya. Itu kalau kita memberikan orang yang puasa itu makan sampai kenyang, sampai besuk. Ya antebeng lemak nginam misi Allah Subhanahu wa taala elek telagan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang pertama. Jadi orang Islam ya, kemudian sehat, tidak dalam keadaan bepergian, dan orang yang sudah balik berakal, itulah yang diwajibkan berpuasa. Lamun harat 5 syarat niki ndarak tawaran, ndarak istilah oh aku berdua anak ieu bae genti ke puasa. Tidak bisa. Kewajiban ini berlaku sampai tentu ndek mampu. Amal unik baru ndarak istilah soal harat lek deket balik. Yaunin, aku wah toak ke, nani anak ke wah beli, ia jadi genti ke puasa, berarti aku engkah wajib puasa ni. Ya, ada di dekat rumah. Lagu wah nani jak puasa, nani alhamdulillah. Puasa engkah marak lain. Ya. Nah jadi itu. Kemudian puasa ini di dalam Al-Qur'an itu disebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana Allah wajibkan puasa ini atas orang-orang sebelum kamu. Lamut baca tafsir niki min ladun Adam ila zamaninal an. Kewajiban puasa niki sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai zaman kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu menurut pendapat sak sahih, menurut pendapat sak paling kuat, sak paling sahih bahwa puasa Ramadan ini khususiat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun puasa sak gawe si umat-umat sebelum Nabi Muhammad, oh dia puasa Ramadan niki. Bukan puasa Ramadan, puasa waharan, lagu ndin puasa Ramadan. Itu menurut pendapat yang kuat bahwa puasa Ramadan itu adalah khususiat, keistimewaan yang Allah berikan khusus kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa puasa Ramadan ini juga diwajibkan atas orang sebelum umat Nabi Muhammad, apa unin? Bahwa dulu orang-orang Yahudi, tahu dah Yahudi dengan Israel mungkin. Ye wah no paku baluk Israel no. Dulu orang Yahudi itu katanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan puasa Ramadan. Lagu endek nggawean. Genti insi puasa Asyura, arak sejelo sing genti sak telung dah sejelo niki. Mumbelen puasa Ramadan endek nggawean. Cukup isi puasa Asyura unin. Terus lamun kaum Nasrani, orang-orang Nasrani dengan Kristen lah mungkin. Kalau orang Nasrani itu dulu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala puasa Ramadan telung dasa jelu. Lagu kebetulan bulan puasa si endai niki nyantar panas. Mun pindahan bulan Ramadan aja bulan sak lain di musim semi, musim den panas lalu. Ya tahun pindahan, ya tahun puasa terus menrombok 10 jelo gara-gara pindah bulan Ramadan aja bulan sak lainna. Jadi ya no puasa 40 jelo. Ini menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa Ramadan itu juga diwajibkan atas umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Lagu sak sahih ja sak baru sak pertama niki bahwa puasa Ramadan itu khusus Allah berikan kepada kita umat Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistimewaan yang lain yang khusus berkaitan kanca bulan puasa. Ada 5 keistimewaan santebeng umat Muhammad si Allah Subhanahu wa taala le bulan puasa. Sak pertama baru bulan puasa khusus tebeng jog umat Muhammad. Sak kedua di dalam bulan puasa juga Allah berikan 5 keistimewaan lagi. Sak pertama bahwa bau mulut orang yang puasa atyabu indallahi min rihil miski, itu lebih bagus, lebih sengih, lebih demen Allah daripada bau parfum dedara. Lebih demen Allah Subhanahu wa taala ambu embok tiang pelungguh sak puasa niki. Hai demen Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya nende ya tiup batur si embok dah. Kuninun kan palang dah batur. Yang senang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bau mulutnya orang yang puasa itu lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada parfum, entah itu bakarat kah namanya atau apa juga ada parfum niki kan. Kemudian keistimewaan sak kedua sak tebeng si Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang puasa di bulan Ramadan, anna lis-shaimi tastaghfiru lahum al-malaikatu fi kulli yaumin wa lailatin. Bagi dengan sak puasa le bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan malaikat akan memberikan ampunan, memintakan kepada Allah ampunan. Malaikat ya doaan bagi orang-orang yang puasa di bulan suci Ramadan. Malaikat ndek wah maksiat dok Allah Subhanahu wa taala. Napi jauhin perintah si Allah Subhanahu wa taala enggih doang. Ndek marai tengigis tejulu. Puasa Allah puasa ni. Sembahyang lelah tenungki. Malaikat den wah ngeluh-ngeluh den wah maksiat dok Allah Subhanahu wa taala mu iya jadi doaan teh. Orang-orang yang puasa di bulan suci Ramadan bilang jelo bilang kelam tedoan si malaikat teendengan ampun jog deside Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sak ketelu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang puasa Ramadan kemudian mampu menjaga akhlaknya di bulan Ramadan, mampu menjaga adabnya di bulan Ramadan, hormati bulan suci Ramadan. Dia berpuasa, matanya juga ikut puasa. Dia puasa, telinga nendah puasa. Biwih nendah puasa. Ndik entian doang puasa lagu biwih macam munin raus batur. Puasa lagu mata masih demen seriuk saharam. Puasa lagu telinga masih demen dengar gosip. Ya. Puasa lagu imane girang sebaran berita hoax media sosial. Ya. Macam munin fitnah dengan sebar fitnah le media sosial apa itu WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya. Kalau orang itu bisa puasa dengan puasa sebaik-baiknya, jagaan kehormatan bulan puasa, jagaan matanya di bulan puasa, dia jaga telinganya, lisannya di bulan puasa, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada surganya, wahai surgaku, bersiap-siaplah, bisa jadi hambaku yang saleh, hambaku yang sedang berpuasa, bisa jadi dia meninggalkan dunia, maka kamu wahai surgaku bersiaplah tunggu kedatangan dia. Lamut mele tamu surga, maka cukup puasa, tobat bulan puasa, mu jaga kehormatan bulan puasa, surga nganti. Mele pelungguh, silahkan mati berarti. Silahkan mati sekarang. Mele silahkan mati sekarang. Lagu ndarak mele kan? Ndarak mele mati. Ya? Dek man mele mati, masih demen hidup di dunia berarti bapak niki. Lagu lamun hidup di dunia untuk ibadah bagus. Lagu lamun ya lakar hidup di dunia gawe dosa di saat mati baik. Ya.
Lagu lamun masih teican umur si Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita gunakan umur kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keempat, keistimewaan saat tebing si Allah Subhanahu wa taala le bulan puasa niki adalah bahwa di bulan puasa niki Allah Subhanahu wa taala setan di borgol, dibelenggu. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Lamun datang bulan puasa, maka pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah. Wa ghulliqat abwabun nar. Pintu neraka ditutup, wa suffidatis syayatin. Lalu setan diikat, dibelenggu. Lagu luwe kejahatan di bulan puasa. Kan ya sekok. Laporan setan niki lagu angkan luwe kejahatan, masih harak dengan maling, masih harak dengan membunuh, masih harak dengan maksiat dan lain sebagainya. Oh, maksud hadis niki adalah dijelaskan oleh ulama bahwa yang dimaksudkan dengan setan dibelenggu di sana itu dibatasi kejahatan setan itu. Ndek bebas beganggu. Lamun di luar Ramadan 24 jam beganggu. Lagu lamun masuk Ramadan sekedik waktu beganggu setan niki. Tidak seperti di luar Ramadan. Nah itu, ya maksudnya. Kemudian yang kelima, keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah bahwa di penghujung bulan Ramadan ia tebing upat si Allah Subhanahu wa taala. Upat puasa niki. Pahala, dosa-dosa bih tak ampunan selapu si Allah Subhanahu wa taala. Mudahan tiang pelunggu sahadir niki kanca jamaah yang ada di Serimbun niki kita semua diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian keistimewaan bulan Ramadan juga adalah Allah Subhanahu wa taala pilih bulan Ramadan ini untuk Allah turunkan Al-Qur'anul Karim yang kita kenal dengan nuzulul Quran. Bahwa Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran turun di bulan Ramadan, Ramadan menjadi mulia, menjadi rajanya bulan. Siapa yang menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW? Malaikat Jibril. Yang membawa Al-Quran Jibril menjadi raja malaikat. Diberikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kemudian Al-Quran itu disampaikan kepada kita umat Muhammad SAW. Kita menjadi khaira umat terbaik. Dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kita itu umat Nabi Muhammad menjadi umat yang terbaik. Den kanggo tama surga umat Nabi Adam sebelum umat Nabi Muhammad berjulu tama surga. Itu gara-gara apa? Gara-gara Al-Quran kita menjadi mulia. Beton turunan Al-Quran di Makkah Al-Mukarramah. Elek gua Hiro aran. Jadi Al-Quran niki pertama dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah atau langit dunia. Itu turun daf'atan wahidatan, sekaligus sebungkul ele Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian dari langit dunia itulah turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munajjaman, secara berangsur-angsur, secara bertahap-tahap. Saat pertama turun adalah surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Mana? 5 ayat turun saat pertama. Beto turun elek gua Hiro. Gua Hiro niki lamut taek Bapak Ibu. Jadi gua Hiro niki di atas Jabal Nur namanya. Di atas gunung tauan gua niki. Lamut taek elek gunung niki kurang lebih sejam tetaek. Kontek ruan gunung niki lagu lah. Maka taek begak lelah te. Nggih, sejam mendaki.
Terus pas tetayak nikoh datang puncaan, ia petentun lek gua niki. Bau dengan sembayang dua dengan lek tu. Wah tiang sembayang lek tu. Hak kancen tiang taek, batur-batur tiang sekolah di solat ya. Ngantri tiang. Ada teman duluan dua solat, terus kita ngantri. Pas giliran tiang ka sembayang, besi kosok niki. Anu tok sembayang niki. Si kosok doang mutar marak gasing anu. Kosok doang. Be jaga sawah sentuh si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man safahani dakhalal jannah au man safahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Ya bahasa Rasulullah. Saya mau bersalam kanci aku, mau bersentuhan kulit kanci aku bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya antama syurga. Atau mau bersalam, mau bersentuhan kulit kanci dengan sak bersentuhan kulit kanci aku bahasa Rasulullah ya antama surga. Ia pekosok duang batu niki. Selapuan. Haram nih dengan tu. Ning kanggo bid'ah ni. Kedua daek bid'ah ni. Kosok doang pokok. Ya, be jaga ketahuan nyentuh kulit Rasulullah kan? Yang kau mau bersalam ke tiang pelungguh insyaallah surga wa selapu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya bahasa Rasulullah niki. Saya mau bersentuh, mau bersalam kanca aku atau bersalam kanca dengan sawah bersalam kanca aku, maka dia akan masuk surga. Nah, mudah-mudahan tiang penunggu tamu surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian setelah itu turunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu sebelum menerima wahyu pertama, beliau sering ke Gua Hira itu. Ndik kebetulan, ndik. Jadi setiap tahun itu beliau sebulan lek Gua Hira menyendiri. Tahannus tapelah bahasa kasar niki. Bertahanus beliau. Kembe tahannus saya ngak pendaan boya masyarakat Arab dulu itu menyembah patung di luar ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Pendaan beliau no ia pun bilang dalam setahun beliau itu sebulan mendiami Gua Hira itu. Sehingga pada tanggal 17 Ramadan terdatangi sesosok makhluk berduin keletek 600 keletek. Ia sindai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun dia tinjut. Biasa keletek kan ada dua kiri kanan. Ini 600 keletek Jibril. Ia sinserminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun-turun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita ojok sebiniin bahwa mundait makhluk berduin keletek 600 bercerita. Terus Siti Khadijah bercerita ojok pisah anaran Waraqah bin Naufal. Jadi Waraqah bin Naufal ini adalah orang yang gemar membaca Alkitab. Gemar membaca Alkitab sehingga dijumpai di sana bahwa Nabi akhir zaman itu akan keluar, akan muncul dari suku orang Arab Quraisy. Pas cerita Siti Khadijah Waraqah niki bahwa suaminya didatangi oleh sesosok makhluk, apa yang jawab Waraqah? Oh itulah namus. Hadza namus alladzi jaa ila Musa. Itulah namus, itulah Jibril yang datang kepada Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya. Bahwa bahwa Muhammad ini atau suamimu inilah nabiyu hadhil ummah. Dialah nabi terakhir, dialah nabi umat ini. Kelak Muhammad ini akan diusir oleh kaumnya dari tempatnya sendiri, dari kotanya sendiri, dari kelahirannya sendiri. Lagu ndek ngone umur Waraqah niki. Sebelum Rasulullah diperintah untuk dakwah, dia sudah meninggal dunia. Tapi dia mati dalam keadaan iman. Dia percaya. Dialah orang pertama yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an ini sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Al-Qur'an ini belum terkumpul dalam satu mushaf. Masih dalam lembaran-lembaran. Sempat tertulis lain. Tukang tulis Rasulullah niki ya aran Zaid bin Thabit.
setiap datang wahyu, Zaid bin Sabit diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menulis Al-Qur'an. Lagu mbe tak tulis, pelepah kurma tak tulis, batu tak tulis. Lagu kebanyakan Al-Qur'an tak apal si para sahabat. Dihafal sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an dekman terkumpul. Wah anjak tertulis, lagu dekman terkumpul dalam satu bungkul Al-Qur'an. Akhirnya pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terjadi perang Yamamah. Di perang Yamamah ini banyak para sahabat, para hufaz yang hafal Al-Quran menjadi syahid, matin, luwek ninggal. Akhir khawatir Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab meminta kepada Abu Bakar, wahai Khalifah, kalau bisa Al-Quran ini dijadikan satu, menjadi satu mushaf. Apa yang jawab Abu Bakar? Ya gawe seandainya gawe si Rasulullah, wahai Umar, wallahi ya Abu Bakar, wallahi ya Abu Bakrin, inna hadza khair. Seandainya kumpulan Al-Quran jadi sekik, wahai Abu Bakar, maka itulah yang terbaik. Akhir ngonek telapangan dadon Abu Bakar melin, terima usul Umar bin Khattab niki. Akhirnya Al-Quran dikumpulkan menjadi satu mushaf. Juz sekik sampai juz telung dasa, elek Fatihah sampai An-Nas, elek masa Khalifah Abu Bakar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, atas permintaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Saya jadi nulis Zaid bin Sabit sak baru niki, sak tukang tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang diperintah oleh Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Nabi basen Zaid bin Sabit, seandainya tersuruh pindah gunung, salah sekik gunung tiyak pindah, itu lebih gampang bagiku daripada mengumpulkan Al-Quran niki. Ya bahasan Zaid bin Sabit. Makin alhamdulillah Al-Quran wah molah, bahkan di lembaran doang nani, le HP doang arah Al-Quran makin. Okay? Al-Quran, kemudian Android Al-Quran pun ada. Karing tiang pelungguh makin, bagaimana cara kita menjaga Al-Quran itu? Lagu makin luwein Quran lagu apal di Arab, gih, tiang pelungguh. Pada kelas tuh, itu doang ditapal masih. Jok Mekah ditapal Quran masih. Ya, ada sekerat dua kerat setapal. Nopun kemadean le pesawat juga tahun kemadean. Wah tengah palai. Mau kurang tahadus bin nikmatillah, mau terbalut jus lai. Lagu makin bih lain setari. Imma kemadean le Mekah, imma kemadean le pesawat gara-gara ingat apa rana nu pramugari nu. Gara-gara boya pramugari nu telang langsung hafalan. Nah itu ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu kalau datang bulan Ramadan itu beliau didatangi oleh Jibril. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taalaan, apa katanya? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Bahwasanya Rasulullah itu adalah manusia yang paling pemurah. Terus saking pemurah Rasulullah timak barang baru doang langsung beng sahabat. Misal dia melek si sahabat langsung beng si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun itu kan Peter bekas-bekas nu beng batur kan. Tangkong doang tangkong bekas beng batur teh. Wah kah kanggoan. Lagu lamun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru melek sahabat beng ke langsung si Rasulullah. Kemudian wa ajwadu ma yakun hina yalqahu Jibril, dan Rasulullah itu semakin pemurah lagi apabila dikunjungi oleh Jibril. Wa kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Dan Jibril itu menziarahi Rasulullah di bulan Ramadan bilang malam. Apa gawean si Jibril kanjeng Rasulullah? Fayudarisuhul Quran. Tadarus Al-Quran, saling simak. Bahasan Imam Nawawi, makna tadarus Al-Quran itu adalah ayyaqra'al Quran alal gair wa yaqra'al gairu alaihi. Saling simak. Hak sakit membaca, sak sakit berdengar. Terus sak berdengar baru membaca, sak baru membaca ia nyimak. Ia aran mudarasah Al-Quran. Ia gawean si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Saling simak. Aden kembe, aden semakin kuat apalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aden dek lupa. Sehingga Al-Quran niki sejelo doang dek tulang telang Bapak Ibu.
Ya, sejelu apalagi seminggu. Lupa selapu. Den ganggu tepedua endah. Hatta kancu ilmu kancu pedua den mele, apalagi kancu dedara kancu pedua den gemas. Den gemas nyelket Al-Qur'an iki. Harus fokus Al-Qur'an. Nah itu. Berarti tiang pelungguh makin teturut gayun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun lek bulan Ramadan saling simak Al-Qur'an. Napi fungsiin faedah jok tiang pelungguh saling simak Al-Qur'an. Aden kena bacaan. Sang lamut ngaji mesak telek bale paran diri terkena doang. Ya, ternyata arak atau ndet tahu kol-kolah misal kul huwallahu ahad ini tidak kan? Padahal kul huwallahu ahad ini terbaca. Harus harap pantulan. Atau ndet tahu laun sang ternyata selamat ngaji niki ndet tahu atau salah pelafalan huruf teh. Ndet tahu bedaan sa sha so beda niki. Za wa beda niki. Nah, lagu lamun mudarasah Al-Qur'an, tadarus Al-Qur'an lek masjid, maka akan memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di dalam membaca Al-Qur'an. Nah, sod dot juga banyak ya. Luwih kesalahan-kesalahan di dalam membaca Al-Qur'an. Nah, jadi yang terakhir mari kesempatan di bulan Ramadan ini kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih membaca Al-Qur'an. Lebih-lebih membaca Al-Qur'an. Dulu Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, kalau datang bulan Ramadan apa kata beliau? Ja'al Qur'an. Datang Al-Qur'an kata beliau. Kitab hadis, kitab fikih, ilmu-ilmu yang lain ditutup sama Imam Malik. Khusus beliau membaca Al-Qur'an. Bukan berarti belajar fikih enggak boleh, bukan berarti belajar hadis enggak boleh di bulan Ramadan, akan tapi bentuk hormat para ulama, bentuk hormat Imam Malik begitu datang bulan Ramadan khusus buka Al-Qur'an doang. Sehingga beliau itu kalau bulan Ramadan itu 60 kali tamat Al-Qur'an. Mesak baca. Imam Syafi'i juga 60 kali khatam Al-Qur'an. Kenjelo khatam sekali, ke malam khatam sekali. Imam Abu Hanifah juga demikian 60 kali khatam. Lamun tiang pelungguh ja arak 5 kali khatam atau 6 kali, itu pun berkelompok. Lamun bau jak mana-mana sekali. Secara pribadi khatam Al-Qur'an elek balik. Sanggup kira-kira? Nah, sanggup. Insyaallah sanggup ya. Insyaallah sanggup. Mumpung bulan Ramadan, bentuk penghormatan kita kepada Al-Qur'an dan juga bulan Ramadan. Mari kita perbanyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Mudah-mudahan nanti dengan sebab kita membaca Al-Qur'an, sering membaca Al-Qur'an, sering mudarasah Al-Qur'an, kita mendapat syafaat dari Al-Qur'an yang kita baca itu nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.